At-Tasi', kemudian yang selanjutnya an Abi Sa'id Al-Hasan Al-Basri anna A'id bin Amr radhiyallahu anhu dakhala ala Ubaidillah bin Ziyad faqala ay bunayya inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna syarrar ri'a al-hutamah. Pernah ceritakan bahwasannya Sayyidina A'id bin Amr radhiyallahu anhu masuk atau bertamu ke rumah Ubaidillah bin Ziyad. Sayyidina A'id bin Amr bertamu ke rumah Ubaidillah bin Ziyad. Faqala, kemudian Sayyidina A'id bin Amr menasihati Sayyidina Ubaidillah, menasihati Ubaidillah bin Ziyad. Ai bunayya, wahai putraku, inni sami'tu, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna syarrar ri'a al-hutamah. Paling buruknya penggembala itu adalah yang tidak punya rasa kasih sayang. Paling buruknya penggembala itu yang tidak punya rasa kasih sayang kepada gembalaannya. Dan ini artinya umum para hadirin. Ubaidillah bin Ziyad ini di saat itu mungkin pemimpin, sehingga Sayyidina A'id bin Amr menasihati paling buruknya pemimpin adalah yang tidak menyayangi rakyatnya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad, kullukum ra'in. Ra'in itu penanggung jawab. Ra'in itu penanggung jawab, yang bertanggung jawab dalam sebuah urusan. Baik itu urusan rumah tangga. Kalau kita para laki-laki berarti kita ra'in, kita pemimpin. Pemimpin dalam hal apa? Pemimpin rumah tangga kita. Kalau ada pemimpin rakyat, baik itu dari tingkatan yang paling bawah sendiri, ketua RT, kemudian naik lagi RW, naik lagi kepala desa atau kasun, kepala dusun, kemudian naik lagi kepala desa, Pak Camat, Bupati atau wali kota, sampai gubernur, sampai presiden. Nah, itu semuanya ra'in, semuanya pemimpin. Paling buruknya pemimpin, kata Nabi Muhammad, al-hutamah. Siapa hutamah itu? Orang yang tidak punya rasa kasih sayang. Sudah urusan. Seandainya pun mau diartikan mengembala hewan pun juga bisa. Oh, jangan ngembala kambing, tidak perhatian dengan gembalaannya. Padahal kalau kita mengembalakan kambing itu sebenarnya tidak boleh asal-asalan. Sebenarnya tidak boleh asal-asalan. Asal digembalakan, kemudian kadang makan rumputnya orang, sampai makan merusak tanamannya orang, itu juga jadi tanggung jawab nih. Jadi tanggung jawab. Nah, ini dalam hal umum pemimpin, siapapun, semuanya kita pemimpin. Kullukum ra'in, kata Nabi. Semua kita pemimpin. Yang laki-laki pemimpin, yang perempuan pun juga pemimpin. Seandainya belum berkeluarga, kita mimpin diri kita sendiri. Hendaknya kita juga menyayangi diri kita sendiri. Gimana cara menyayanginya? Jangan maksiat. Kenapa? Karena hakikatnya orang yang bermaksiat itu orang yang mendolimi dirinya sendiri, para hadirin. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, dan aku telah turunkan kepada kalian Al-Quran, aku berikan kepada kalian arsalnal kitab alladzina safaina min ibadina. Aku telah turunkan Al-Quran kepada kalian, yang aku turunkan kepada hambaku yang aku pilih. Faminhum zalimun li nafsih, kata Allah. Setelah Allah turunkan kitab, Allah turunkan petunjuk, maka manusia itu terbagi menjadi tiga. Pertama, faminhum zalimun li nafsihi. Ada di antara mereka yang zalim kepada dirinya sendiri. Ada di antara mereka yang zalim kepada dirinya sendiri. Siapa mereka? Sudah dikasih tahu dalam Al-Quran. Aqimus shalah, dirikan salat, wa atuz zakah, tunaikan zakat. Tapi kalau tidak mau salat, tidak mau zakat, berarti dia zalim. Bukan dia zalim sama Allah. Karena seandainya
kita tidak sholat, kita tidak zakat, kita tidak puasa Ramadan, tidak mengurangi kemuliaannya Allah. Allah tidak butuh dengan sholat itu. Cuman kita zalim kepada siapa? Li nafsihi, zalim kepada dirinya sendiri. Makan dari nikmatnya Allah, makan hidup dari rizkinya Allah, tapi diperintahkan sama Allah untuk bersyukur, tidak mau. Dan seluruh ibadah kita niki yang kita kerjakan para hadirin pada hakikatnya adalah untuk rasa syukur kita kepada Allah. Terima kasih. Bukan itu seakan-akan Allah butuh dengan ibadah kita, atau kalau kita tidak ibadah Allah tidak akan berikan kepada kita nikmat. Perlu kita sadari, kita ini tiap hari maksiat tapi Allah masih berikan nikmat terkadang kepada kita. Tiap hari kita bermaksiat kepada Allah. Tangan sering kita gunakan untuk berbuat zalim, mata sering kita gunakan untuk melihat yang haram, tapi sampai sekarang Allah masih biarkan mata kita bisa melihat. Harusnya kalau Allah Subhanahu wa taala murka dengan perbuatan-perbuatan kita, ya Allah cabut itu nikmat-nikmatnya. Tapi Allah berharap agar kembali ke jalan yang benar, kemudian kita menjadi hamba yang ahli bersyukur. Dengan apa bersyukurnya? Dengan menjalankan perintah-perintah Allah. Fa iyyaka an takuna minhum. Kemudian Nabi katakan, hati-hatilah kalian, jangan kalian menjadi hutamah. Jangan kalian menjadi orang yang tidak punya rasa kasih sayang sama sekali. Irhamu, kata Nabi Muhammad, man fil ard yarhamukum man fis sama. Sayangi siapapun yang ada di bumi, maka yang ada di langit akan menyayangi kalian. Para malaikat ini akan menyayangi kita. Semua makhluk-makhluknya Allah ini akan sayang kepada kita. Kalau kita sayang sama makhluknya Allah, maka mereka pun akan sayang kepada kita. Bahkan malaikat akan sayang sama kita. Man la yarham la yurham. Dalam hadis lain Nabi Muhammad mengatakan, siapa yang tidak menyayangi, siapa yang tidak bisa menyayangi orang lain, maka tidak akan disayangi. Maka tanda kerasnya hati di saat kita melihat ada orang-orang yang mereka adalah tanggung jawab kita, mereka kesulitan, mereka kesusahan, mereka sedih, tapi hati kita biasa-biasa saja. Seorang suami melihat istrinya sulit, capek, kerjaan rumah dikerjakan semuanya, hati suaminya biasa-biasa saja, mati berarti hatinya. Seorang pemimpin melihat rakyatnya kelaparan, ke hati mereka biasa-biasa aja, yaitu mati hatinya berarti. Al-hutamah, tidak memiliki rasa kasih sayang. Faqala lahu, kemudian Ubaidillah bin Ziyad mengatakan kepada Sayyidina Aid bin Amr, ijlis fa innama anta min nukhalati ashabi Muhammad. Duduklah wahai Aid, kamu ini sahabat, ya apa, nukhalah itu kayak sahabat biasa. Kamu ini bukan sahabat intinya Nabi. Kamu ini sahabat-sahabat biasa, pejuang biasanya Nabi. Diremehkan. Jadi sahabat itu para hadirin, disebut sahabat itu kalau melihat Nabi, beriman kepada Allah dan Nabi, melihat Nabi secara langsung dan mati dalam keadaan iman, niku disebut sahabat. Tapi dalam kalangan sahabat pun ada sahabat-sahabat itu yang dekat dengan Nabi, tapi bukan berarti kemudian sahabat yang lain itu bisa direndahkan, tidak. Nah, ini ketika diingatkan dia katakan, ya Aid, kamu ini sahabat remeh, sahabat yang remeh. Sudah, duduk. Intinya tidak usah sok nasihati. Faqala, kemudian Sayyidina Aid mengatakan kepada Ubaidillah bin Ziyad, wa hal kanat lahum nukhalatun innama kanatin nukhalatu ba'dahum wa fi ghairihim. Apakah ada sahabat yang dikatakan remeh? Tidak ada. Nabi Muhammad itu tidak pernah bedakan sahabat-sahabatnya. Nabi Muhammad itu tidak pernah membedakan sahabatnya. Saking napa niku pinternya Nabi
dan akhlaknya Nabi yang begitu luar biasa. Setiap orang yang duduk dengan Nabi pasti mereka akan menyangka dirinya lah yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau duduk di majelis ngatan ya, Nabi duduk dengan para sahabat beberapa orang itu, semuanya dilihat sama Nabi Muhammad, semuanya diajak berbincang sama Nabi Muhammad SAW satu persatu. Kalau kita kan nggak bisa seperti itu. Makanya ini termasuk adab ya. Kalau ada lagi kumpul misalnya, atau ada tamu di rumah kita, ada tamunya 5 orang, kita perhatikan satu persatu. Jadi dipersilahkan makan minumnya, jangan yang misalnya apa yang paling dekat dengan kita yang dipersilahkan, yang lainnya tidak. Atau yang paling sugih sing dipersilahkan, monggo wae. Dijajan diarahkan ke yang paling sugih sendiri. Yang lainnya ora usah, luwe ora urus aku. Nah, enggak boleh kalau Nabi Muhammad tak gitu. Katanya para ulama dalam kitab sejarah, kalau Nabi duduk dengan orang yang kalau ada orang-orang yang kenal dengan Nabi duduk bersama Nabi Muhammad, pasti mereka akan merasa dirinya lah yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad. Tapi kalau ada orang yang belum pernah duduk dengan Nabi, kemudian pertama kali melihat Nabi, habah, dia akan melihat Nabi itu berwibawa sekali, sehingga dia segan mau ngobrol dengan Nabi. Jadi kalau lagi kumpul disapa semuanya salam Muhammad. Nah, itu akhlaknya Nabi kita Muhammad. Tidak ada nukhalah, kata Sayyidina Ali. Sahabat itu tidak ada yang nukhalah, tidak ada yang remeh, tidak ada yang sahabat ini sahabat apa, tidak ada, semuanya sama. Bahkan Nabi Muhammad katakan itu adalah sebaik-baiknya zamannya para sahabat. Yang nukhalah itu, yang remeh-remeh ini adalah ba'dahum, setelah sahabat ini. Setelah sahabat nyindir Ubaidillah bin Ziyad fi ghairihim, dan selain sahabat yang tidak mau ikut Nabi Muhammad SAW itu yang remeh-remeh. Jadi ini mengingatkan bagi kita bahwasanya kita ini adalah pemimpin. Jadi jangan sampai kita menjadi pemimpin yang khutamah, pemimpin yang khutamah, yang tidak punya rasa kasih sayang sama sekali.